Assalamualaikum. Tuh. Ini ibu saya, kawan baik. Tuh. Jimat. Jimatnya gini. Tuh gini. Tahu tuh senyumnya tuh. Senyum surga. Kenaon, Mah? Menuju bikin itu mendoan. Wih, mendoan tuh. Mendoan. Mau bikin gemblong. Bikin gemblong. Gemblong itu tahu. Dari uli. Tahu. Dari uli. Oh, uli. Ya, Gemblong itu uli. Dari ketan, beras ketan. beras ketan direndam. Ya, direndam, Terus? dikukus, ditumbuk. Oh. Nanti kita nikmati uli. Oh, makannya sama Daging semur. daging semur dicocol. Nah, ini kita udah jadi. Ini yang namanya uli alias gemblong. Biasanya menu utama alias menu wajib setiap lebaran, gemblong ini dipanggang, dibakar, kemudian dimakannya dengan semur daging. Dan biasanya dagingnya kalau di Pandeglang itu ya daging kerbau. Nah, ini pas saya datang, kebun belakang rumah itu sedang berbuah petenya. Sepertinya menyambut saya. Jadi ini dua menu wajib dari Pandeglang. Gemblong dan petai. Kawan baik, kita sedang mau berziarah ke makam ayahanda. Ayahanda itu wafat pada tahun 2011 ketika saya masih berada di Kanada. Ini kompleks pemakaman, sebenarnya pemakaman umum, tetapi sebagian besar keluarga besar dari ayahanda yang berasal dari Kecamatan Menes, Pagelaran, kemudian ada juga dari Rangkas Bitung, Lebak. Karena ibu dari ayah saya itu orang Lebak, kemudian bapak orang sini, orang Kadum Renah, dan leluhurnya itu konon katanya para ulama, yaitu kalau lihat ke atas ya Syekh Hamim. Nah, ini makam ayahanda. Kita akan berziarah. Ziarah itu adalah agar supaya kita tidak lupa dengan sejarah keluarga, setidaknya itu.
lahir 11 Desember 1940. Meninggalnya 19 November 2011 bertepatan dengan 23 Zulhijjah. Assalamualaikum. Ya ahli kubur Haji Muhammad Khalil Syed. Kita akan ziarah dulu ya. Oh, kawan baik semua. Saya sudah berada di Pandeglang sama ibu saya. Ibu saya jimat saya, ya kan, Ma? Ya. Ya, baru pertama kali dalam sejarah bikin vlog sama ibu saya gitu. Jadi, Mah, Aina umurnya seberapa? Mama umurnya 85. Ya, umurnya 85. 75. Ih, Masa 85? ih. Kan kelahiran seberapa? 43. Berapa ya? Coba hitung. Sekarang 43, 2002 hiji kan? 2022. Berapa? Berapa itu ya? Hitung baik. 43 ditambah 60 aja 60. Ih, kurang Ya, gitu. 76. 77. Oh, 7. 77. Mau 77 kan? 77. 77. Itu 77 ditambah 78. 78 tahun. Iya. Kawan baik. Iya, 78 tahun. Mah, baheula Iwan bageur ta bandel. Baheula anak saya itu suka mainnya dengan yang tua-tua. Yang tua, yang muda karena tidak punya teman di rumahnya. Oh, jadi Perempuan semua, 5 perempuan, jadi dia itu suka mainnya sendiri, lari-lari, pepestol, apa bedilan, jadi dari dulu mainnya sama yang tua, yang tua, yang yang seumuran. gede, yang seumuran, yang kecil, tapi dia ikutin sama yang tua aja. Jadi zaman SD SMP Zaman SD ikut-ikut main. nggak bandel ya? Ya namanya bandel anak kecil, tapi nggak bandel seperti anak sekarang. Kan kalau waktu SMA kan udah pindah ke Jakarta. Waktu SMA pindah ke Jakarta. Kalau di Jakarta anak saya aneh ini. Kalau saya mau pergi dia ingin ikut-ikutan. Kalau nggak diajak ngacak-ngacak baju dari lemari keluar. Jadi dari lemari. zaman baheula itu udah senengnya kelayapan. Kelayap jadi keluar dibacak-acak mau ikut karena kan kalau mau rapat kan nggak boleh ya ke Bandung baju diacak-acak. Oh, supaya diajak. Oh. Terus lemari ditulis sama spidol kotor. Saya marah. Terus? Ya. Marah suruh pergi jauh ya, ternyata jauh ke Kanada. Jadi saking bosennya, Saking keselnya lemari saya suka disuruh pergi jauh gitu. Didoain pergi jauh. Didoain pergi jauh karena diacak-acak pakai pilok. Lemari pakai pilok. Ternyata di kemudian hari pergi jauh ya. Pergi jauh bener. 13 tahun lagi. 13 tahun pergi. Sudah di sana jarang nelpon. Pergi kemana aja sampai di tujuan jarang nyelepon ke rumah. Iya, karena dulu saya itu senang naik gunung zaman SMA. Naik gunung aja sampai saya itu nangis jangan naik gunung, jangan merokok. Iya, ini suka merokok.
nggak boleh sama saya itu. Dikit-dikit ngerokok. Ya, nggak boleh sampai sekarang nggak boleh karena rokok itu merusak. Gitu. Iya, kalau banyak, kalau dikit mah nggak apa-apa. Dikit-dikit habis makan. Sama aja. Ngopi, ya kan? Sama aja yang sedikit atau enggak itu. Ya. Itu. Terus, Lamun ayeuna kalau sekarang ngelihat Iwan kumaha? Gimana? lihat Iwan sekarang juga kadang-kadang itu ya nggak sampai di rumah itu sampai ingin saya kalau pulang sampai dari Pandeglang ke Jakarta telepon hanya ngomong begini sudah sampai, dia nggak jarang. Nggak pernah, kadang-kadang ingin saya mas sudah sampai jam sekian, jadi enggak itu. Jadi saya kadang-kadang suka nunggu cuma. Mah, lamun ibunya, ibu tah. Sok ngadoakeun anaknya tante tah. Atuh semua anak itu didoain. Maksudnya mendoakan supaya usaha maju. Orang anaknya enggak? Iya, atuh Doakan apa? Kalau Didoakan seorang supaya, ibu mendoakan anaknya itu apa? Mendoakan supaya benar, supaya sholatnya patuh, puasa benar. Saya walaupun udah umur 50 mau 51 dinasehatinnya ditanya sholat. Sholat bener enggak sholat, yang pokok utama sholat. Terus? Puasa Senin Kemis kalau ingin maju. Jadi mendoakan anaknya supaya tidak lupa sholat. Tidak puasa. Dia juga sebaliknya mendoain orang tuanya. Terus mendoakan apa? Supaya gimana anak itu? Atau supaya bahagia dunia akhirat. Sudah. Supaya bahagia dunia akhirat, anaknya keturunannya yang baik, jangan nakal, yang soleh. Jangan main perempuan, jangan minum-minum, jangan main judi, itu ya. Terus? Jadi supaya benar, supaya jujur mendengar sama orang. Bangunnya harus pagi-pagi atau salat malam. Salat malam yang banyak, salat witir, salat istikharah, salat hajat gitu. Jadi apa yang paling membuat seorang ibu bahagia dari anaknya? Anaknya itu melihat sholatnya rajin, baca Quran. Balik lagi sholat ngaji. Iya, sholat ngaji, baca Qurannya begitu. Terus? Usahanya maju. Iya. Keluarganya keluarganya? Keluarganya harus bahagia. Bahagia. Jangan suka keturunannya baik. Baik, soleh. Mendidik anaknya harus baik. Gitu. Kalau orang tua situasi kumaha bagaimana kalau lihat anaknya tuh bagaimana orang tua tuh sedih? Lihat kalau anaknya nggak maju. Kalau anaknya usahanya bangkrut, terus bekerjanya enggak, berleha-leha aja, itu sedih melihatnya. Apalagi lamun teu sholatnya. Lamun teu sholat pokok itu wajib, jangan sampai ditinggalin sholat. Kawan baik, orang tua itu sedih hatinya kalau anaknya tuh enggak mengerjakan sholat. Enggak sholat. Ya puasa, mandiri. Iya. Ya intinya kalau anaknya susah sedih orang tua. Jadi harus benar-benar usahanya jadi usaha usoli. Tapi kan kadang-kadang hidup sok aya susah eta mah. Sok suka ada susahnya. Susah dari mananya susahnya, bagaimana kita susah atau senang, bagaimana kita. Bagaimana kita menghadapinya. Kalau ingin senang benar-benar mengerjakan sholatnya, sholat kembali, sholat lagi. Puasanya bangunnya pagi-pagi, husu, tengah malam bangun. Kalau ingin sukses. Jangan tidur terus. Ini habis makan tidur itu nggak boleh. Jadi hidup kalau ingin hirup, senang, lamun hirup hayang senang, kalau hidup mau senang, ya harus rajin sholat, rajin puasa, sholat aja yang pokoknya. Ibu saya mah kunci hidupnya sederhana. Iya, rajin sholat, puasa, baik sama orang. Takwa. Baik sama orang. Sopan santun menghadapi orang.
Jangan suka ejek-ejek, jangan suka sirik sama orang lain. Jujur, mulus itu. Jangan menyakiti. Iya, jangan menyakiti. Oh, gitu. Jangan menyakiti orang. Tah, mama cek batur teh mah ninggal wajah mama awet muda tah. Jadi ibu saya tuh suka dibilang awet muda, udah 78. Ya kan? Resepnya tahun mah. Itu Resepnya. sholat yang benar. Balik lagi. Ya, ke sholat aja tujuannya. Kemana-mana juga sholat gitu. Sholatnya jangan semaunya aja. Kalau ada waktu sholat terus Sholat langsung. itu tiang agama. Jadi balik lagi sholat. Iya, Ya. sholat. Hidup itu ya harus sholat. Wajib sholat mah. Jangan ditinggalin itu ya. Ya, nggak, kalau ingin bersih muka atau banyak dicuci, kan ngambil air wudhu lagi. Mau pergi mengambil air wudhu, mau tidur air wudhu, ya. Terus Mau apa namanya dengan suaminya air wudhu. maksudnya kalau mau beribadah. Iya, Kalau mau beribadah. campur. Ngerti Iya. kan? Kalau mau campur dengan suami atau istrinya ya Harus wudhu. ngambil air wudhu dulu. Gitu. Terus mah bapak tak meninggal kan tahun 2011. Iya. Tahun 2011 mah meninggal. Sedih tuh mah. Pasti sedih. Sedih Sedih karena mama yang sudah meninggal mah ya meninggal, enggak usah berlarut-larut kesedihan. Terus mikir-mikir kan gak bakalan datang lagi, doain aja. Gitu. Tapi kehilangan banyak. Kehilangan aja, tapi enggak berlarut-larut ya, semuanya juga bakal meninggal. Jangan berlarut-larut ngelamun atau ingin punya pasangan lagi, enggak. Enggak, saya mah dari dulu itu udah anak-anaknya suka digodain mah. Palai gaduh pameget deh henteu cenah. Enggak. Pengen punya suami lagi ke anak-anaknya. Enggak mau. Sudah perjanjian dari dulu. Kawin itu hanya 1 kali. Jeung saha perjanjianna? Jeung bapak. Perjanjianna sama bapak 1 kali aja. 1 kali. Iya. Enggak usah kemana-mana lagi. Cukup 1 kali sehidup semati. Sehidup semati. Jadi tapi sok mimpi tuh mah. Tuh. Entenya. Sugan Ngimpi. gitu. Enggak, ngimpi itu dibayang-bayangin sebelum tidur. Gitu. Tapi ngadoakeun. Atuh doakan setiap waktu ngadoa mah. Jadi baheulana nikah tahun seberapa? Tahun 64. Dari tahun 64 kawan baik menikah tahun 64. 62. Punya anak 64. Orang tua saya mah suka lupa, umur aja lupa karena aktenya katanya dirubah-rubah, dituatuain. Supaya bisa sekolah, aktenya dituatuain. Iya, nggak apa-apa. Tapi zaman dulu kadang-kadang dulu itu nggak ingat lahir. Iya, ibu saya tuh guru agama di SD 7-nya mah. 7. Ya SD 7 sama madrasah. Madrasah. Pindah tahun berapa? Ar-Rahman. Jadi buat alumni SD 7 Kota Pandeglang sama Madrasah Ar-Rahman dekat Masjid Raya. Ibu saya masih sehat. Alhamdulillah masih doanya sehat. Semuanya. Komodi lamun di pasihan artos makin sehat. Serian. Langsung senyum-senyum kalau dikasih oleh-oleh sama dikasih uang. Padahal uangnya juga dia nggak perlu, dibagiin lagi ke cucunya uang gitu itu kan. untuk orang lain. Untuk orang lain lagi bagi-bagi, senangnya bagi-bagi. Dari dulu dari sekolah senangnya bagi-bagi. Nggak ada orang sekolah di Jogja beli cabai, beli segala macam, nggak ada. Ibu saya itu sekolah setingkat SMA itu pendidikan guru agama dari Pandeglang Kampung di Menes, Kecamatan Menes, naik kereta ke Yogyakarta karena cuma ada 1 waktu itu sekolah pendidikan guru agama. Berangkatnya dari Babakan.
Babakan, stasiun Kan dulu Babakan. dulu ada kereta Mudah-mudahan tuh Babakan. sekarang relnya katanya mau dihidupkan lagi sampai Labuan ya. Iya. Sebentar lagi Gitu. kita doain Sebegitu pemerintah. jauhnya ya. Iya. Sudah inginnya dari Masih kecil kecil sekolah berarti ke ya, Jogja. setingkat pengen kunaon mah? Kenapa? Yang ke Jogja. Kenapa pengen Karena ke Jogja? orang kampung mama. Orang Kubang Kondang Kubang banyak yang Kondang pinter. Kecamatan Menes, Menesta pagelarannya. Menes. Oh, Kubang Kondang. Banyak yang pinter. Banyak yang pinter. Jadi mama itu hoyong seperti orang Kubang Hoyong Kondang. tuh kepengen, ingin. seperti orang lain. Begitu banyak orang Kubang Kondang itu banyak yang jadi pejabat, yang jadi itu panasir, nafsirin segala macam orang jadi asalnya dari sana. Termotivasi. Ya. Terus ketemu bapak di Atau ketemu bapak Nah, biasa. bapak saya tuh alumni Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomi. Dari kampung juga. Iya, dari kampung. Katanya sih salah satu orang pertama dari Kabupaten Pandeglang yang Sarjana kuliah dan di sarjana. Jogja. Waktu itu cuma sarjana muda karena Ya, karena ikatan kesulitan. dinas. Oh, ikatan dinas. Ya kan? Biaya Itu pemerintah di situ biaya ke Serang. pemerintah. Di Serang Di pertamanya bersama kali. Katimujeng Bapak di Jogja. Jogja. Oh. Ya memang karena sudah jodoh. Sudah jodoh. Ya, di itu oh, memang. aktif di mahasiswa dan pelajar Bantennya. Mama mah untuk istilahnya kadang-kadang karena jodoh, Karena ya jodoh. sudah orang tua cocok, Oh. terus orang tua dengan orang tua, Oh, nggak pakai pacaran ya? enggak ke pacaran. Tuh, kawan baik. Pacaran aja sering putus. Ini nggak pakai Nggak. pacaran Nggak awet. pacaran ya. Dari tahun 64. 62. Dari tahun 62. Iya, Ya. gitu. Sekarang Lahir. Mama bahagia tuh punya 6 anak, Iya. Bahagia. semuanya bahagia. Alhamdulillah dikasih anaknya baik-baik, 5 soleh. Ya. saudara perempuan. 5. Laki-laki Kalian satu-satunya. sana 1. Itu. Terus cucu-cucu sudah ada yang yang kerja di OJK. Oh, ada yang di cucu pertama. Iya, cucu Karena kan saya pertama. besar itu. Ada di Yang OJK. kedua yang ketiga di BI. Yang dokter. kedua dokter. Ada Cucu Lidim, berapa? ada Cucu tak ini cucunya berapa? 18. Cucu 18, kontribusi dari saya Ya, dan istri 4. ya, Sisanya yang lain yang lain. dibagi rata. Mudah-mudahan Tapi bahagia, ini Mah, ya? bahagia. Lihat anak cucu bahagia. Ya, anak cucu bahagia. Terus anak-anak yang ini yang nomor 3, cucu yang nomor 3, anak yang ketiga dokter sebentar lagi. Ya, di Udah. kedokteran ada yang di UI. Jadi Kebahagiaan orang tua itu kalau lihat anak cucunya sekolahnya maju bener. baik, Iya. sekolahnya bagus, pekerjaannya ya, Iya, pokoknya ya mah lumayan mandiri aja lah. gitu ya orang berdaulat. namanya dari Nggak ngerepotin orang. ya, dari Pandeglang ya, Oh, ya dari bersyukur, kampung, dari bersyukur kampung. gitu. Bersyukur ada yang kerja di Jakarta, syukur ya. Oh. Hanya anak saya ini yang laki-laki nggak mau pegawai negeri. Dulu sempat jadi pegawai Di STAN, bukan di STAN, di Departemen Keuangan. di Departemen Keuangan nggak Ya, mau dia. kurang lebih setahun lah Iya. merasakan. Kalau saya sebagai orang tua inginnya jadi pegawai negeri. Itu saya itu karena Iya, walaupun dulu. bagaimana ya kalau negeri kan enak, Tapi sakit digaji jadi sudah itu anaknya mah. nggak nurut, bandel. Ya, karena sudah Hanya mungkin keluar. rezekinya. Soalnya kalau di Departemen Keuangan belum tentu keliling dunia. Iya. Ya kan? Belum tentu tuh. Karena dia itu ingin kuliah ke luar negeri, saya nggak punya uang. Ya. Gitu Jadi- itunya, tapi alhamdulillah ini ke luar negeri keliling ya syukur ya, alhamdulillah Iya, bagi saya. alhamdulillah. Ya gitu. Ya. Jadi kawan baik, jangan lupa kalau ibunya, orang tuanya masih ada, bapaknya masih ada, sering-sering dikunjungin, Dihormati. dihormati. Orang tua mah ditengokin juga udah senang Bahagia, ya. ya.
apalagi kalau dibawain. Iya, bawain apel, uang, bawain apel dan makanan. Dikasihkan lagi sama orang. Dikasihkan lagi sama orang, sama cucunya lagi, balik lagi. Iya. Jadi dibuatlah bahagia. Tapi kalau sudah nggak ada, ya sering dikunjungi makamnya dan didoain. Dilihat, dihormati. Oke, gitu. Itu aja pada anak, pada semuanya gitu. Ya, gitu. Ya. Jangan lupa. Pesan buat Iwan dan kawan baik semua nonton. Pesannya? Pesannya harus baik. Ya kembali ke sholat lagi. Sholat lagi ya udah. Sholat jadilah. Jangan lupa sholat. Ya. Ya. Jangan lupa sholat ya. Jangan lalai sholat. Jangan meninggalkan sholat. Itu pokok utamanya. Itu nggak ditanya hartamu. Harta hanya sholat aja. Gitu. Tanya sholatnya bener apa enggak. Ada berapa harta, berapa hektar harta. Enggak, sholat aja yang bener. Gitu. Yang pertama itu sholat. Ya udah. Gitu kawan baik ya. Ma. Ya. Makasih ya Ma. Nasihatnya terus mendoakan anak cucunya dan semuanya. Termasuk kawan baik didoakan supaya sehat, supaya panjang umur, supaya usahanya maju, supaya bekerjanya maju, ya gitu aja. Ya udah. Makasih ya Ma. Assalamualaikum kawan baik. Nah, inilah yang namanya gemblong bakar dengan semur. Ya, jadi gemblongnya ini dibakar, dimakan, dicocol gini nih. Ini orang Pandeglang, Banten itu makanan favoritnya, biasanya banyak sekali kalau pas Lebaran ya. Gitu kawan baik, harus nyobain.